Allahu 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 Allah Allahu Allah. Baiklah, pada malam ini sebagaimana yang sudah dibacakan tadi bahwasanya kajian kita surah Al-Maidah kita awali dengan ayat yang ke-33. Surah Al-Maidah kita awali dengan ayat yang ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjulahum min khilaf aw yanfawna fil ard zalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Sesungguhnya balasan kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Ini balasan kepada orang-orang yang memerangi Allah dan memerangi Rasul. Apa makna memerangi Allah dan memerangi Rasul? Bimuharabatil muslimin. Artinya orang-orang yang memerangi kaum muslimin, memerangi orang Islam. Wa yas'auna fil ardi fasada. Dan orang-orang yang selalu berbuat kerusakan di bumi. Mereka berjalan di atas muka bumi, fasada, selalu berbuat fasid, berbuat kerusakan. Bagaimana mereka membuat kerusakan itu? Biqata'i tariqi, yaitu dengan qata' tarik. Kalau kita lihat apa makna qata' tarik, yaitu orang yang potong jalan. Maksud di sini adalah orang-orang yang merampas harta orang di perjalanan. Perampok yang ada di jalan raya. Dengan berbagai macam cara, teknik daripada perampok itu, sehingga dapat merugikan orang-orang yang berjalan di jalan raya tersebut. Apa hukuman kepada mereka? Yang pertama, kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Juga kepada orang-orang yang selalu berbuat kerusakan di muka bumi ini dengan merampok dan lain sebagainya. Ayyuqattalu. Yang pertama, mereka itu kita bunuh. Kita bunuh mati, Pak. Yang kedua, au yusallabu. Yang kedua, mereka itu kita salib. Ya, kita salib. Kita ngambil kayu, kemudian kita paku dia di kayu sampai mati. Yang ketiga apa? Au tuqatta'a aydihim. Yang ketiga, atau kita potong akan tangan mereka dan kaki mereka min khilafin, secara khilaf. Apa makna khilaf? Artinya kita potong tangan mereka yang kanan dan kaki mereka yang kiri. Ketika dia salah yang pertama, kita potong tangan kanan dan kaki kiri. Kemudian salah lagi, kita potong tangan kiri dan kaki kanan. Artinya apa? Au tuqatta'a aydihim wa arjulahum min khilafin. Atau kita potong tangan mereka dan kaki mereka secara khilaf, yaitu berbeda tangan dengan kaki. Yang ketiga apa?
au yunfauna fil ardi. Yang ketiga, kita asingkan mereka di bumi. Artinya kita asingkan mereka di tempat tinggal mereka ke tempat yang jauh. Bapak Ibu sekalian, masing-masing hukuman itu kepada siapa kita berikan? Yang pertama, fal qatilu liman qatala faqat. Kita bunuh orang-orang yang memerangi orang muslim. Ketika ada orang yang memerangi Allah dan Rasul, maksudnya memerangi orang Islam, dia kita bunuh. Satu. Yang kedua, wassulbu, kita sula, kita salib. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang membunuh dan mengambil harta. Setelah orang itu membunuh orang Islam, memerangi orang Islam, kemudian mengambil hartanya orang Islam, orang itu kita salib, Pak. Setelah dia perangi orang Islam dan dia ngambil hartanya, hukumnya apa? Kita salib. Yang ketiga, kita asingkan. Kita asingkan orang itu di tempat tinggalnya, ke tempat yang jauh. Apa salahnya? Wal qat'u. Yang ketiga, kita potong tangan. Bagi siapa? Wal qat'u, kita potong tangan, yaitu bagi orang-orang yang mengambil harta saja dan tidak memerangi. Dia hanya mengambil harta orang muslim, tapi tidak membunuh. Orang itu kita salib, ya, kita salib. Kita potong tangan. Kita potong tangan kanan dan kaki kiri dan sebaliknya. Jadi itulah dosa-dosa orang di mana Allah memberi hukuman kepada orang itu, dan ini bisa kita tegakkan apabila terjadinya negara muslim, negara Islam di negeri yang kita cintai ini. Zalika lahum khizyun fid dunya walahum fil akhirati adzabun adzim. Yang demikian itu, kita bunuh, kita salib dan kita potong tangan serta kita asingkan, itu adalah kehinaan bagi mereka di dunia, dan bagi mereka mendapat azab yang sangat pedih nanti pada hari kiamat. Itu hukuman di dunia, Bapak Ibu sekalian. Nanti pada hari kiamat Allah akan menghukumnya dengan masuk di dalam neraka. Wa huwa adzabun nar, yaitu azab neraka. Jadi muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika hari ini kita baca ayat yang seperti ini, sesungguhnya balasan kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul. Kita jangan berpikir kepada orang lain. Jangan berpikir kepada orang lain. Berpikirlah kepada pribadi kita. Apakah hari ini kita termasuk orang yang memerangi Allah dan Rasul? Ketika dikatakan was'auna fil ardi fasada, mereka selalu berbuat fasad di muka bumi ini. Apakah kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang berbuat fasik? Ya. Biqati tariki, dengan sebab kita merampok di jalan, dengan berbagai macam cara kita rampas harta orang di jalan, atau lain sebagainya. Jadi jangan biasa kita seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita katakan tanda-tanda munafik misalnya, kita berpikir itu orang munafik. Ya. Sehingga kapanpun kita ngaji ikut kajian tafsir, kita tidak pernah merubah dari sikap yang ada. Kenapa? Karena semua kasus-kasus itu kita limpahkan kepada orang lain, bukan kepada kita sendiri. Padahal semua yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala itu ada kalanya ada pada pribadi kita masing-masing. Saya tak menuduh, kalau memang ada, ayo kita berubah. Kenapa?
karena takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ataupun di akhirat nantinya kelak. Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat daripada memerangi dan daripada merampok sebelum bahwa kita kuasai mereka, sebelum mereka kita tangkap, ternyata mereka itu sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak lagi menyerang kaum muslimin, mereka juga tidak lagi merampok muslimin sekalian. Sudah taubat. Fa'lamu, maka ketahuilah. Ketika orang itu sudah bertobat kepada Allah, maka ketahuilah wahai kaum muslimin, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah mengampuni semua dosa-dosa manusia. Allah juga sangat sayang kepada semua manusia ketika dia bertobat kepada Allah dari semua dosa. Malah Nabi mengatakan tidak ada dosa yang tidak diampunkan Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa syirik. Lain semua Allah ampunkan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukannya. Dan Allah mengampuni dosa selain daripada itu bagi siapa yang ia kehendaki. Kenapa? Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa saja yang menyekutukan Allah, faqad dhalla, maka dia sungguh sesat, Pak. Sesat yang sangat jauh. Jadi bila mana kita mau bertobat daripada dosa, Allah mengampuni. Tanya. Semalam kita berbicara masalah dosa pembunuhan. Kita mengatakan di sini bahwa yang mencontohkan pembunuhan di muka bumi adalah Qabil. Sehingga semua dosa orang yang membunuh mengalir sampai kepada Qabil itu. Dan orang yang membunuh kekal di dalam neraka. Itu firman Allah. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam khalidan fiha. Wa ghadaballahu alaih. Siapa saja yang membunuh orang yang beriman secara sengaja, maka pembalasannya neraka dan kekal di dalamnya. Allah pun sangat marah kepadanya. Tanya, siapa orang yang membunuh itu kekal di neraka? Tentu orang-orang yang tidak bertaubat, orang-orang yang tidak bertaubat. Ketika orang itu bertobat, Allah mengampuninya. Cuma taubatnya bagaimana? Taubatnya bagaimana? Taubat yang pertama, minta maaf kepada keluarganya. Keluarga orang yang kita bunuh, anaknya, istrinya, atau siapa, mereka benar-benar memaafkan kita. Apalagi kita bayar diat. Apa diat? 100 ekor onta. Jika mudah-mudah juga minta maaf. 100 ekor onta. Itu kalau langsung kita bunuh mati. 100 ekor onta, Pak. Bayangkan berapa harga seekor onta? Berapa? Katakanlah 30 juta. Kali 100 berapa? Hitung sendiri.
Itu Bapak sekalian kalau langsung kita bunuh. Tapi coba, misalnya kita potong tangan dulu. Satu, itu 50 ekor onta. Kita potong tangan yang lain, 50 lagi. Kemudian kita potong kaki, 50 lagi. Kita potong lagi kaki, 50 lagi, 200. Baru kita bunuh. Sama dengan 300 ekor unta. Jadi karena masing-masing juzuk daripada manusia, itu semuanya kena diat. Setelah kita bayar diat, lalu kita mohon maaf kepada keluarga, dimaafkan, barulah Allah mengampuninya. Karena itu adalah hak manusia, bukan hak Allah. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Khafu iqabahu bi an tati'uh. Kita takut akan iqab Allah, akan siksa Allah. Bagaimana takutnya? Bi an tati'uhu, dengan bahwa kita taat kepada Allah. Kita taat kepada semua perintah Allah. Ketika dikatakan perintah Allah ada dua Pak sekalian. Ada yang namanya tolak fi'il jazim. Ada yang namanya tolak fi'il ghairu jazim. Apa tolak fi'il jazim? Perintah yang ada risiko bila mana kita tinggal. Salat 5 waktu. Kita laksanakan berpahala, kita tinggalkan dosa. Itu namanya fi'il jazam. Yang kedua apa? Talab fi'il ghairu jazim. Maksudnya apa? Perintah tidak ada risiko bila mana kita tinggalkan. Salat ba'diyah, salat sunat qobliyah, salat sunat duha, salat sunat tahajud, dan ibadah-ibadah sunat yang lain. Bila mana kita laksanakan berpahala, kita tinggalkan tidak punya risiko. Itu semuanya Bapak sekalian dikatakan dengan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Wa batahu ilahil wasilah. Kita selalu mencari kepadanya akan wasilah, akan jalan. Apa jalannya? Ma yuqarribukum ilaihi min ta'atih. Jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari pagi, siang, malam hingga pagi kembali Bapak Ibu sekalian, kita selalu mencari di mana jalan yang ridhanya Allah. Di mana usaha kita menjadi taatnya kita kepada Allah, kita cari. Oh, misalnya ada tanah yang sedang dijual di masjid sebagai wakaf, itu mesti ada saya. Oh, ada kajian tiap malam Senin, malam Sabtu, di situ juga ada saya. Oh, malam ibadahnya solat tahajud, situ ada saya. Oh, siangnya solat duha, situ ada saya. Di mana-mana saja yang ada untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ kita mesti ada, muslimin sekalian. Apalagi wajahidu fi sabilihi, dan kita selalu berjuang di jalannya, di jalan Allah. Untuk apa perjuangan itu? Li'la'i dinahu, untuk meninggikan akan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ini berjuang. Berani berjuang, ya. Takut berjuang, berhenti hidup. Berani berjuang, rela berkorban. Ya. Takut berkorban, berhenti hidup. Jadi hidup ini orang Islam apa sekalian adalah hidup untuk berjuang.
Dari pagi, malam hingga pagi kembali. Makanya kita harus punya prinsip. Apa prinsip kita Bapak Ibu sekalian? Misalnya, ada 1.000 orang yang berjuang untuk kebenaran di muka bumi ini. Kita mesti ada dalam 1.000 itu. Atau ada 100 orang yang berjuang untuk menegakkan kebenaran, melenyapkan kebatilan di muka bumi ini, kita harus ada dalam 100 itu. Atau hanya 10 orang yang berjuang untuk menegakkan kebenaran, menghancurkan kebatilan di muka bumi ini, kita mesti ada dalam 10 orang itu. Atau satu saja orang yang berjuang untuk menegakkan kebenaran, melenyapkan kebatilan, kita satu-satunya. Jadi di mana yang namanya perjuangan, kita mesti ikut di sana. Apa kata Allah? La'allakum tuflihun. Semoga kamu menjadi orang-orang yang mendapat kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tafudun, orang-orang yang menang. Ketika menang apa? Kita lepas daripada azab neraka dan Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa misluhu ma'ah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, Pak. Orang-orang yang ingkar Allah Subhanahu wa taala. Lau anna lahum ma fil ardi jami'a. Jikalau milik bagi mereka apa saja yang ada di bumi semuanya. Semua yang ada di bumi miliknya Bapak Ibu sekalian. Wa misluhu ma'ah, tambah satu dunia lagi. Semua isi dunia milik kita, orang-orang ingkar kepada Allah, tambah satu dunia lagi. Sama dengan 2 dunia kita miliki Bapak Ibu sekalian. 2 bumi kita miliki. Untuk apa? Untuk apa semua harta yang kita miliki itu sebesar bumi ini? Liyaftadu bihi min adabi yaumil qiyamah. Untuk mereka tebus daripada azab Allah nanti pada hari kiamat. Harta-harta yang kita punya itu kita tebus, kita sogok nanti pada hari kiamat. Apa kata Allah? Ma tuqbila minhum. Allah tidak menerima daripada mereka. Walahum adzabun alim. Dan bagi mereka itu adalah azab yang pedih. Jadi semua yang kita miliki untuk kita tebus nanti pada hari kiamat nggak akan diterima, Pak. Di sana tidak lagi berlaku sogok menyogok. Tapi yang berlaku apa? Iman dan amal soleh. Yuriduna ayyakhruju minan nar wa ma hum bikharijin. Mereka bercita-cita bahwa mereka keluar daripada neraka. Neraka Allah yang sangat dahsyat, mereka menginginkan semoga mereka keluar. Wa ma hum bikharijina minha. Sementara mereka tidak keluar. Mereka itu kekal Pak dalam neraka. Walahum adzabum mukim, dan bagi mereka adalah azab yang daim, azab yang kekal. Oleh itu, kita yang hadir di sini dan teman-teman kita yang lain kita perjuangkan. Semoga menjadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bukan orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mau menyogok nanti Allah pada hari kiamat. Ma tuqbila. Allah tidak akan terima semua itu.
Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mula boleh pegang orang yang merusak di muka umumnya harus dihukum mati atau disalib atau dipotong tangan atau kaki. Namun kita melihat memang kita bukan negara Islam, tapi kenyataan ini yang kita lihat memang yang merusak di atas muka bumi ini memang dukungan atau didukung oleh penegak hukum. Ini bagaimana nih, Gure? Cuma nyampe. Ya. Terima kasih ya. Ini satu sikit lagi ini Gure, barangkali contohnya ya. Ya. Jadi kalau seandainya narkoba atau KB itu didukung oleh aparat penegak hukum untuk menghabiskan, kayaknya nggak sampai sebulan kalau semua aparatur negara ini mendukung untuk habis, itu nggak sampai sebulan lenyap barang itu. Ya. Tapi kenyataannya ya beginilah. Terima kasih mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Siapapun yang mendukung kejahatan, dia adalah orang berbuat jahat. Karena Nabi mengatakan seperti ini, man a'ana ala ma'siyatin fahuwa syarikullah. Siapa saja yang membantu atas satu kemaksiatan, maka dia berkongsi pada kemaksiatan itu. Maksudnya apa? Sama dosa orang yang berbuat maksiat dan orang yang mendukung. Apalagi ada hadis yang lain. Man dalla ala khairin fahuwa kafa'ilih. Siapa saja yang mengajak orang yang mendukung orang kepada satu kebaikan, sama dengan dia melakukan kebaikan itu. Sebaliknya, man dalla ala syarrin fahuwa kafa'ilih. Siapa saja yang mendukung atas satu keburukan, sama dengan dia sudah melakukannya. Semoga hari ini kita sebagai aparat, penegak hukum ataupun siapa, kita jangan jadi pendukung kejahatan, tapi kita maunya menjadi pembasmi kejahatan itu sendiri. Apalagi kita makan uang rakyat, ya kan? Seperti itu. Kemudian yang kedua, sekarang masalah narkoba merajalela di bumi Indonesia, bahkan di Aceh, di Laut Sumawai, bahkan di tempat kita. Saya hanya memberikan satu solusi kepada penegak hukum. Seriusnya penegak hukum bagaikan serius Polantas saja. Polantas hari ini, ketika ada orang yang tak pakai helm, pasti ditangkap. Orang-orang yang nomor polisinya tidak benar, pasti ditangkap. Orang-orang yang tidak punya STNK, yang tidak punya SIM ditangkap. Dan sangat banyak ditangkap. Sehingga orang takut di jalan ketika dia tidak punya helm, ketika dia tidak punya SIM, ketika dia tidak punya STNK, dia takut di jalan. Kenapa? Ditangkap oleh aparat. Jadi seriusnya aparat seperti itu saja, insya Allah selesai. Jadi kita sebagai rakyat, ya sebagai masyarakat biasa, kita mendukung pemerintah, mendukung aparat dalam hal ini. Semoga mereka serius dalam memberantas narkoba ini. Semoga hilang narkoba di bumi Indonesia yang kita cintai ini. Jadi jangan kita sebagai pendukung kemaksiatan. Karena tadi Nabi mengatakan, man dalla ala syarrin fahuwa kafa'ilih. Siapa saja yang mendukung atas satu kejahatan, sama dengan dia sudah berbuat kejahatan itu sendiri. Kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita hanya rakyat biasa. Terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan. Dengan seluruh perampok yang rampas harta orang kaya yang orang kayanya anak punya tuh. Ya. Jadi nampaknya hukum lewat dalam
Ya, terima kasih. Jadi yang pertama, saya akan menyampaikan yang lain dulu, ya, untuk jawaban ke arah itu, Pak. Satu hari Bapak sekalian, ada orang kaya melapor ke Umar bin Khattab. Apa laporannya? Ya Amirul Mukminin. Ya, kenapa? Tetangga saya miskin. Dia mencuri di rumah saya. Apa curiannya? Dia makan di meja makan saya. Ketika saya tidur, ketika saya pergi, dia masuk ke rumah saya lewat jendela belakang, dia makan di rumah saya. Itu yang dilakukan oleh si fakir itu. Lalu Umar bin Khattab, dia bikin survei kepada fakir-fakir yang ada di sekitar rumah orang kaya itu. Lalu Umar memberi jawaban. Ketika orang kaya itu datang lagi ke rumah bin Khattab, Umar mengatakan, wahai orang kaya, kalau sekali lagi saya dengar orang-orang fakir di sekitar rumahmu mencuri makan di rumahmu, tanganmu saya potong. Apa dipahami? Apa kata Umar? Kalau sekali lagi orang fakir tetangga kamu mencuri makan di rumahmu, tanganmu saya potong. Maksudnya apa? Si orang kaya ini adalah orang yang tidak peduli dengan lingkungan yang ada. Dia kaya raya, sementara di sekitarnya fakir papa. Dia tidak memberi apa-apa kepada orang yang ada di sekitar rumahnya. Maka sekarang berikanlah. Itu kata Umar bin Khattab. Tadi pertanyaan, bagaimana kalau seorang perampok mencuri harta orang kaya, di mana orang kaya itu tidak memberi zakat? Ya. Ketika si perampok ini memang fakir, dia juga bukan kaya, karena ada perampok kaya juga, Pak. Ya. Para koruptor itu bukan orang fakir. Yai pusuk wajah kuning orangnya kan orang fakir, Pak. Nah kebun sawit lepluh hektar sepo ya. Benar lepluh tu. Karena manusia di muka bumi Bapak sekalian, kalau ada dia satu gunung emas, dia butuh satu gunung emas lagi. Kalau dia punya dua gunung emas, dia butuh gunung emas yang ketiga, itu manusia. Illa turab. Kecuali kapan? Baru tak butuh lagi. Ketika tanah masuk di dalam mulut. Sebelum tanah masuk ke mulut, masih membutuhkan itu manusia. Nah, ketika perampok fakir, dia merampas harta orang yang tidak membayar zakat. Apa? Hanya satu, Pak. Si perampok itu tidak dipotong tangan. Ya, si perampok itu ketika disidang di pengadilan, dia tidak dipotong tangan oleh hakim. Kenapa tidak? Karena yang terampok itu adalah harta orang kaya, di mana orang kaya itu tidak memberi zakat. Cuma itu, dan dia dosa. Si perampok itu tak dosa. Kenapa? Karena dia merampok. Cuma tidak ada hukuman potong tangan saja, karena yang terampok itu adalah bahagian daripada zakat yang mesti dikeluarkan. Itu saja, Pak. Lanjut. Oke, silakan Bu. Mungkin ada satu lagi? Satu lagi. Nah, siapa? Satu lagi. Silakan. Mungkin ada pertanyaan. Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya bukan mengajukan pertanyaan, cuma menghimbau kepada segenap jamaah yang mengikuti pengajian setiap Senin malam, setiap Minggu malam Senin. Kiranya untuk menghidupi pengajian ini, masing-masing pribadi kita minimal harus memberikan sebuah pertanyaan minimal supaya pengajian ini hidup. Ini sepertinya saya terus sudah berapa tahun
Terima kasih. Saya juga ada satu solusi begini. Bapak Ibu yang tidak berani bertanya misalnya, boleh tulis. Tulis di kertas, kemudian nejuk balun. Menyoboan tulis, WA je cit. Dicetek nombor HP lun 0813 0813 61 79 60 6066. Saya ulangi, 0813 61 79 6066. Jadi WA menteng, lu kalau HP lu jawab. Nah, jadi tidak ada yang malu untuk bertanya. Jadi kemudian yang kedua apa? Pertanyaan Bapak Ibu sekalian tidak mesti ya sesuai dengan kajian pada malam ini. Jadi apa saja boleh Bapak tanya. Kalau saya tidak bisa menjawab, insya Allah ada Abu Asnawi yang bisa menjawab yang lebih senior daripada saya. Ya, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.